Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis Bapak Ibu, yaitu saham-saham yang kemarin alert mulai hari Senin kemarin, tanggal 21 April sampai hari Kamis tanggal 24 April 2025. Kita pilih 10 saham karena kemarin ada banyak alertnya. Dari 10 saham ini kita bikin votingnya. Nah, Bapak Ibu silakan dipilih. Dari 10 yang dipilih terbanyak ini nanti kita akan pilih 5 ya, 5 yang terbanyak. Lalu kita akan analisa berdasarkan update untuk end of day hari Jumat tanggal 25. Jadi saham-saham ini adalah sudah pilihan dari Bapak dan Ibu dari alert robot yang tersedia, dan mungkin ada yang sudah masuk atau ada yang nyangkut butuh second opinion untuk strategi ke depan, trading plan ke depan, maka kita akan bahas ini ya. Oke. Ini dia Bapak Ibu weekly reviewnya. Jadi mulai tanggal 21 kita ada banyak ya, Arto, Emyor, Antam, PTPP, Bank Neo, ya sebagian sudah muncul lagi di sini ya. Bank Neo muncul di hari Jumatnya. Jadi dari semua ini kita pilih 10. Dari 10 itu nanti terpilih 5 yang akan kita bahas. Sementara untuk yang alert hari Jumat itu luar biasa. Kemarin ada 11 ya. Ada 11 saham dan kita sudah bahas di after market close analysis. Bapak Ibu bisa nonton pembahasan alert robot yang tanggal 25 April hari Jumat. Nanti kita yang alert dari tanggal 21 sampai 24 ini, Senin sampai Kamis, akan kita bahas juga dengan end of day tanggal 25. Jadi lebih update lah ya. Oke Bapak Ibu, kita nanti ini disclaimer on ya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di sini. Yang penting disclaimer on. Ya ini ya Bapak Ibu, kita gunakan ini sebagai edukasi. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Nah alert ini berdasarkan deep learning Bapak Ibu. Jadi walaupun dia ada alert, harus kita analisa kembali. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sebagai second opinion. Oke, untuk pembahasan tanggal 25 April sudah diupload videonya. Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube ini atau nanti di deskripsi video saya tambahkan lah ya. Karena ini adalah pembahasannya lebih update untuk penutupan hari Jumat. Lebih baik saya sarankan Bapak Ibu nonton dulu karena di sini ada beberapa insight dan kita bicara walaupun marketnya naik ya. Semuanya sudah euforia. Tapi lupa, ada gap di bawah. Ada 11, luar biasa Bapak Ibu. Capek juga kemarin bikin analisanya. Dan di sini kita Bapak Ibu bisa lihat dia naik tinggi tapi ada gap. Nah, ini gap ini yang kita perlu waspada. Jadi kalau begitu euforia, FOMO, kita langsung curiga. Wah ini terlalu ini. Sementara candle menunjukkan ada anomali untuk composite-nya. Composite artinya dalam volume price analysis. Oh ya, nanti analisa juga kita akan bedanya apa nanti kita akan gunakan wake off dan analisa kita adalah analisa volume price analysis ya. Saya sudah akan sharing pengalaman saya. Saya sudah di pasar saham Indonesia 19 tahun dan sudah pakai lebih ya dari 14 tahun mungkin saya pakai volume price analysis dari belajar merangkak-merangkak sampai praktekkan dan alhamdulillah profit sampai sekarang bisa bertahan. Oke. Ini dia hasil votingnya Bapak Ibu. Kita ada 10. Dari 10 ini masuk suara 181 suara ya. Jadi Bapak Ibu dari membernya 2.000 orang. Di view oleh 321 orang. Jadi yang masuk suaranya adalah 181. Pilihan pertama Bapak Ibu kita akan bahas adalah Merdeka Baterai 22%, 39 vote. Ini ada alertnya hari apa ya? Nanti kita cek. 22% ya. Mungkin ada yang masuk sudah lalu pengen tahu rencana bagaimana, atau ada yang sudah nyangkut pengen tahu juga bagaimana, atau ada yang mau melihat. Menurut yang sebelumnya saya pernah mengatakan MBMA salah satu contoh saham yang setelah IPO belum terbentuk wake off-nya ya, beda dengan MDKA-nya sudah ada wake off-nya. Pilihan kedua ada MR, ada Raw Mineral, 14%, ada 25 suara. Pani, 12%, 22 suara. Antam, 12% juga, tapi hanya 21 suara, terpaut 1 suara. Dan Trimegah, ya, NCKL, 10%, 19 suara. NCKL juga menarik ini Bapak Ibu, mungkin wake off-nya belum.
terbentuk. Sebelum saya melanjutkan analisa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang suaranya tersampaikan di Arto, ada 4% suara dari 181. Lalu BBTN ini saya sudah masuk Bapak Ibu BTPN, tapi karena tidak kalah dia ya, cuma 10%, dia 18 suara, dia kalah 1 poin dengan NCKL, ya tidak masuk. Cimori dia bagus ya Bapak Ibu, laporan keuangannya, Sankinya, HMSP saya sudah masuk, ISAT juga saya sudah masuk. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, yang kita akan bahas apa yang Bapak Ibu pilih secara mayoritas. Yang Cimori, HMSP, ISAT nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, caranya sama saja. Itu ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan suara tapi tidak masuk ke dalam 5 besar. Bedanya apa after market close dengan weekly stock analysis? Pertama, tentu dia alertnya sebelum hari Jumat akan kita update dengan hari Jumat, lebih fokus ke weekly-nya nanti. Karena kan hari Jumat biasanya sudah valid ya, volume untuk weekly-nya. Kedua, kita akan analisa lebih detail dengan wyckoff-nya. Jadi seminggu sekali itu saya mengevaluasi saham-saham apa saja yang wyckoff-nya belum ada. Wyckoff structure. Nah, wyckoff structure ini selama ini saya trading dengan strukturnya wyckoff structure dan analisanya volume price analysis. Oke? Coba kita review sedikit. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, belum paham ya. Jadi wyckoff itu dia ada 4 struktur, nanti kita lihat. Cuman untuk proses akumulasi dan distribusinya dia ada 2 ya. Yang fokus dia pertama adalah skematik untuk akumulasi. Bahwa menurut wyckoff bahwa pasar saham itu dia kalau ada namanya composite man atau ada campaign tertentu, dia sesuai dengan hukum supply and demand, maka pada saat terjadi akumulasi akan terjadi pertarungan antara supply and demand hingga dia membentuk satu skematik namanya accumulation pada proses akumulasi ya. Nah, ini skematik ini disebut dengan skematik akumulasi, di mana dia wyckoff secara struktural lebih sistematik membagi ke 5 fase. Fase pertama adalah fase A, yaitu stop ya. Jadi saat marketnya lagi panik, marking down, maka dia akan ketemu dengan selling dynamic, auto reaction, dan secondary test. Ini fase A. Lalu berlanjut dengan fase B, itu adalah cause-nya. Tanpa ada fase B mungkin tidak akan ada marking up. Ya, jadi kalau semakin panjang fase B-nya, biasanya naiknya sangat tinggi. Lalu ada fase C, yaitu test. Di sini ada ciri-ciri khusus spring. Bapak Ibu mungkin pernah kemarin mendengar bahwa di BTPS ada spring, di berbagai macam saham ada spring ya. Nanti kalau kita lihat ternyata di saham-saham yang Bapak Ibu pilih ada spring, maka kita akan menjadikan itu perhatian. Karena ciri-ciri spesifiknya kalau itu mau terbang buyer adalah ada springnya biasanya. Setelah ada tesnya, maka di sini biasanya kalau kita tidak hati-hati maka akan kena stop loss hunter. Lalu dia pindah ke fase D, low high, high low, higher high, artinya uptrend di dalam ranging. Itu disebut fase D. Dia akan menjadi the best time for buying, lalu dia akan marking up, pindah ke fase seterusnya, yaitu fase E di marking up-nya. Jadi sudah marking up, lawan dari marking down, dan sahamnya sudah naik tinggi. Siap untuk terbang. Itu dia akumulasi. Jadi perhatian kita cuma di sini aja. Kalau sahamnya sudah naik ya kita nggak usah beli lagi. Yang fokusnya di sini nih, pertarungan antara supply and demand. Sementara untuk kapan jualnya atau bagaimana terjadi distribusi, wyckoff memberikan gambaran suatu ketika akan terjadi buying climax, auto rally, dan secondary test. Nah, ini disebut dengan stop ya, fase stop. Lalu ada fase B, terjadi distribusi secara diam-diam biasanya undetected. Lalu jika dia memang mau menjadi fase distribusi, biasanya diciri-ciri oleh UTAT ya, after distribusi. Fase C, kalau di akumulasi kita sebut dengan spring, kalau di sini disebut dengan uptrust. Lalu ada fase D, downtrend di dalam sideways. Setelah itu dia the best time for selling, second chance to sell, maka dia akan pindah ke fase E. Jadi cukup segini aja. Jadi saya kalau melihat saham ada di mana fasenya, enak sekali kan fase wyckoff itu. Dan bukan saya yang menciptakan, karena ini pasar saham ini diciptakan oleh wyckoff, sudah teruji dari pasar Amerika ya dulu.
Ada Richard Wyckoff yang membuatnya. Dan di pasar Eropa juga teruji, di pasar komoditas teruji. Nah, saya sejak 2008 sampai 2010 belajar, sudah menguji ini di pasar saham Indonesia. Alhamdulillah lah ya, masih saya konsisten pakai itu. Jadi nggak usah rumit-rumit, nggak usah inventing new wheel, menciptakan sistem sendiri yang rumit-rumit, nggak usah. Simple saja, volume price analysis sudah cukup. Mudah-mudahan cocok dengan Bapak dan Ibu untuk membaca struktur Wyckoff dan nanti analisanya berdasarkan volume price analysis. Simple sekali ya. Oke, jadi dari skematik kalau kita simplifikasi dari Wyckoff itu menyatakan bahwa memang stage di pasar saham itu ada 4, yaitu akumulasi. Setelah akumulasi akan terjadi markup, lalu distribusi dan markdown. Di akumulasi biasanya akan ada the best time for buying. Ini kalau kita bisa beruntung mendapatkan spring, maka itu sinyal-sinyal khusus lah ya. Jadi kalau bisa membaca spring, alhamdulillah itu nggak lama lagi ya dia akan masuk the best time for buying. Kalau the best time for buying artinya tidak ada waktu yang lebih baik membeli pada saat ini. Dia sudah the best time ya, walaupun belum tentu the best price. Nanti kita belajar di level advance-nya kalau the best price. Nah, setelah itu dia akan biasanya 80% dia akan memberikan second chance to buy. Kalau kita beruntung biar nggak ketinggalan akan diberikan third chance to buy. Kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Setelah itu dia akan markup naik ke atas ya Bapak Ibu. Ini akumulasi lalu markup naik terus tinggi. Satu saat dia akan mulai distribusi. Ada ciri-ciri uptrust, baru kita akan menemukan the best time for selling. Tidak ada waktu lebih baik menjual selain di sini. Karena setelah ini dia akan turun ke bawah. Dan kalau kita beruntung kita akan diberikan second chance to sell atau bahkan third chance to sell. Setelah itu marking down, lalu dia akan kembali lagi ke fase akumulasi. Dan begitulah. Itu terus di mana-mana ya. Jadi simple sekali, kita nggak usah rumit-rumit melihat posisi planet Jupiter dengan Saturnus dengan bulan dan bumi. Dan harga sahamnya rumit sekali kalau itu ya. Kalau ini kita lihat oh strukturnya cuma segini. Bisa baca? Ya bisa, kita pakai skematik dan banyak-banyak berlatih. Oke ya, ini adalah Wyckoff-nya. Nah, kalau untuk workshop Bapak Ibu level basic kita sudah kemarin. Nah, ini sekali saya introduce untuk level advance-nya. Untuk belajar volume price analysis dan Wyckoff method itu dibuka, sudah saya confirm kelasnya untuk batch 16 dan batch 17. Batch 16 akan dilaksanakan di bulan Juni tanggal 14, batch 17 akan dibuka tanggal 21 Juni 2022. Ruangannya sudah kita booking. Pesertanya sudah ada yang mendaftar untuk peserta yang berasal dari alumni workshop trading as a business ya. Level ini advance level Bapak Ibu hanya dibuka nanti bagi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop trading as a business. Jadi informasi trading as a business juga sudah diumumkan ya. Nah, kita akan bagaimana trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Jadi secara logik di bukunya mengatakan harusnya logik ini. Apa yang dilakukan oleh bandar, market maker, atau composite man, itu semua itu logik dan terbaca. Tinggal kita banyak-banyak berlatih saja. Mudah-mudahan nanti workshop trading as a business lancar. Kita tidak banyak, ini sekelas juga cuma 6 orang. Jadi Bapak Ibu kalau melihat video-video ini, belajar volume price analysis dan Wyckoff, mudah-mudahan nanti bisa belajar lebih detail lagi. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk menganalisa ke 5 saham yang hasil voting. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi kita akan bahas tadi pertama adalah MBMA, kedua ADMR ya, Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja untuk MBMA. Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita cek dulu alertnya ya. MBMA ini alertnya kapan? Alert MBMA, apakah fresh? MBMA alertnya tanggal 25, end of day-nya tanggal 25 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari sini 14 ke 04 ini juga bolehlah fresh. Cuman kalau kita lihat bulan Maretnya ini ada 2 alert. Sebulan kemudian setelah tanggal 14 tidak ada alert. Setelah itu muncul di tanggal 22 ya satu alert lebih. Mungkin dia ini adalah fresh ya. Mungkin dia bottoming. Juga mari kita cek dengan speedonya. Speedo MBMA. Karena dia weekly, harusnya kita cek juga weekly-nya valid ya. Karena di hari tanggal 25 ini hari Jumat. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Daily-nya, kita lihat weekly-nya. Speedo MBMA.
Speedo weekly-nya bagaimana? Oh, weekly-nya masih berada di zona fear. Berarti daily-nya nih lari terlalu kencang. Weekly ini harus pindah dulu ke netral ya. Jadi grid-nya mungkin daily-nya nih harus sabar dulu. Jangan buru-buru ke ekstrim. Dia grid sambil menarik weekly-nya dari fear ke netral. Oke, jadi sebenarnya weekly-nya ketinggalan nih. Kita cek dengan star MBMA. Nanti kita lihat wake off-nya. Saya pernah mengatakan dan ini struktur wake off-nya belum terbentuk. Di daily, Bapak Ibu bisa lihat daily ini MBMA sudah masuk ke zona grid. Jadi 1, 2, 3 sebelumnya kalau kita beli minggu lalu itu dia habis panik terbitlah hope lah. Sekarang dia sudah pindah ke zona grid cepat sekali ya. Berarti memang relatif terhadap komposit. Tentunya lihat ini jarak bintangnya dibanding sebelum-sebelumnya melesat cukup signifikan. Adik basic juga menguat. Jadi sektor adik basic ini memang bergerak dalam seminggu ini. Banyak alertnya. Kita lihat weekly-nya. Tadi speedometernya kan masih di zona fear ya. Tapi kalau kita lihat dengan rotasi saham weekly. W star MBMA. Oke. Kita lihat weekly star rotation. Nggak ada. Belum ada ya Bapak Ibu. Berarti belum cukup datanya. Weekly-nya belum cukup data. Oh iyalah ya. Karena dia berarti FPU-nya belum lama ini. Belum 2 tahun lah. Oke, Bapak Ibu. Baik, nanti saya coba cek apakah harusnya sudah ada atau belum. Gak apa-apa, kita mulai dengan struktur besarnya. VPA, monthly, MBMA. Bener nggak dia struktur besarnya belum? Oke, dia baru IPO. IPO-nya itu Oktober 2024 ya. Nah, ini yang dimaksud oleh beberapa teman-teman atau dalam diskusi. Dia IPO, setelah IPO ini dia turun Bapak Ibu. Nah ini mengingatkan saya waktu IPO-nya BRIS. Turun dari 500 menjadi 300 dan saya beli di 300 waktu itu BRIS. Ya, nih sekarang ini kita lihat bulan lalu sudah ada sinyal stopping volume. Bulan ini sudah ada sinyal namanya two bar reversal. Jadi dua sinyal bertumpuk ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada nih kita sinyal stopping volume. Ya, kalau belajar volume price analysis sudah oke, Bapak Ibu sudah melihat sinyalnya. Nah, ini kemarin sudah ada cun ya, saat merah cun berarti demand-nya masuk. Sekarang ditambah lagi. Ini sudah ada ciri-ciri Bapak Ibu dia bottoming, tinggal kita lihat di time frame lebih kecil. Untuk mandinya dia belum bisa lebih tinggi dari kemarin, tapi dia sudah hijau berarti demand-nya kuat ini ya. Kalau namanya climax fall up bottoming. Volumenya sudah tinggi ya di atas rata-rata, tapi memang harus menunggu beberapa hari lagi karena belum akhir bulan untuk mudah-mudahan tidak terlalu jauh dengan bulan lalu. Ini ciri-ciri dia tekan ke bawah tapi demand-nya masuk nih ya, namanya cun. Lagi bearish, bottoming, terjadi cun. Lalu kita lihat dengan VPA weekly MBMA harusnya bagus Bapak Ibu. Ya, ini kita lihat sinyalnya adalah day move indicate strength, volumenya harusnya sudah valid, lalu volumenya ya very high, sangat tinggi, spreadnya dasar rata-rata. Dia sudah dicirikan beberapa minggu sebelumnya banyak sinyal-sinyal bottoming. Kita bacakan aja selling climax, auto reaction ya, ini karena trennya masih bentuk new low. Mungkin dia akan turun dulu membentuk secondary test. Yang kita cari adalah dia tes sekali lagi, mudah-mudahan. Kalau enggak, berarti saya salah baca. Kalau dia tidak retest, berarti saya salah baca ini nanti di time frame lebih kecil. Mungkin ini adalah selling climax. Ciri-ciri selling climax itu 1, 2, 3, 4 ya. Merah, selling climax, auto reaction ada candle hijau, baru secondary test. Bisa jadi sudah dites. Cuman kalau lihat downtrendnya, harapan saya supaya masih dapat. Ya saya sudah masuk di MBMA, tapi sedikit. Saya berharap dia turun dulu untuk saya nambah posisi ya. Jadi ini kita sebut dengan selling climax. Sekarang dia naik ke atas untuk weekly-nya. Nah, mudah-mudahan dia kasih kesempatan untuk kita turun dulu buy on weakness. Yang pasti kalau kita mau menganggap itu bottoming, kita sudah kelihatan nih stop loss-nya berapa. Stop loss di 238 kurang 2 tick berarti 234 ya. Jadi kalau kita berharap dia turun, kita tunggu nih buy on weakness. Ya, 238 pasang stop loss, mungkin kalau dia jebol maka tidak valid. Ini volumenya sudah ada kelihatan akumulasi dan ini churn ya. Nanti kita lihat di daily lah. Harusnya dia ada
turun dulu untuk secondary test. Kalau turun MBMA ini Bapak Ibu jangan panik. Gunakan kesempatan itu untuk membeli. Lalu kita wajib pasang stop loss. Targetnya ini mudah-mudahan Bagger ya. Kalau beli 240 saja, kalau dia bisa naik ke berapa? 900, berapa nih kali 2? 500 sekian ya, balik lagi ke IPO, itu udah Bagger kita tuh sahamnya nih, udah kenceng. Oke, ini sudah terjadi peningkatan volume yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi, simpel sekali kalau volume price analysis, kita lihat candle price, kita lihat volume. Lalu kita baca ada anomali nggak, atau dia ada sesuatu, lalu kita cocokkan dengan wake off. Kalau di wake off dia, ini adalah fase A, belum selesai fase A-nya. Baru nanti mudah-mudahan dia lanjut ke fase B. Jadi semakin panjang dia fase B-nya, biasanya naiknya semakin tinggi. Kita cek dengan VPA MBMA. Kita top down ya. Makin lama kita lihat time frame-nya makin turun ke daily. Jadi bisa jadi saya tadi interpretasinya salah. Ya, bukan salah. Di weekly nggak kelihatan. Kalau kita lihat di daily, sebenarnya dia sudah berjalan ya Bapak Ibu. Ini adalah selling climax. Auto resistance secondary test. Dia sudah tes. Dia tes sekali lagi. Dia membentuk spring. Pas masuk ke dalam, volumenya hijau, volumenya lebih besar ya. Oke, jadi sudah terjadi sejak mungkin minggu pertama di bulan Maret. Pak, ini masih turun. Ya, nggak apa-apa. Dia juga retest ya. Biasa bentuk-bentuk colok-colok ini, ya itu dia mengejar stop loss hunter. Jadi kita anggap ya, di sini adalah fase B-nya. Mungkin ini ada springnya, lihat dia masuk, begitu dia hijau, volumenya meningkat. Ya, dia berarti ada masuk, setelah itu bentuk low, high, high, low, higher, high. Mudah-mudahan sudah. Kalaupun belum, volume belum, ini adalah posisi buy on weakness kita sampai 234. Mudah-mudahan di sini sudah terjadi. Sekarang dia naik, faktanya naik ya Bapak Ibu, sampai di sini. Lalu 1, 2, 3 candle dia sideways. Anggap dia pullback karena dia tertahan ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk MBMA, Bapak Ibu jaga atas 334. Jadi kalau dia break, pasang order 336 itu kita pasang buy on breakout. Lalu kalau dia turun ke bawah, kita pasang buy on weakness. Jadi jaga atas, jaga bawah. Karena ini kita kalau lihat di weekly seolah-olah dia bottoming. Tapi kita harus menunggu retest di weekly-nya. Kalau ini adalah bottoming-nya ya. Kalau lihat di daily seolah-olah sudah terjadi juga. Kenapa? Berani begitu. Bapak Ibu lihat volumenya. Lihat volumenya. Jadi volume price analysis itu, dia membaca secara komprehensif. Volumenya tidak mungkin bohong. Hukum Wyckoff-nya menyatakan seperti itu. Hukum ketiga ya, kalau nggak salah ya. Hukum kedua atau hukum ketiga, saya lupa pula. Terbalik-balik memang. Oke, nanti Bapak Ibu kalau berminat belajar bisa ikut di workshop level advance-nya. Oke, jadi yang bisa kita lakukan adalah jaga atas, jaga bawah, stop loss-nya kelihatan, targetnya di mana? Kalau target di sini kita lihat mungkin sampai di sini jual 50%. Ya, jual 50%, sisanya bukan bisa Bagger ini ya, mungkin. Kita lihat dengan VBP MBMA. Di supply zone-nya di mana? Di sini kan kelihatan. Jadi kita target jualnya sekitar 550, 520. Bapak Ibu, besok kalau dia turun, ini posisi kita buy. Ini kan ada panjang nih. Ini sebenarnya zona supply and demand ya. Demand lah sekarang ya. Kalau turun ke bawah ini demand-nya buy, stop loss di bawah. Mudah-mudahan dia kasih kesempatan turun. Jadi doa kita kalau belum punya banyak di MBMA adalah berdoa bersama-sama supaya MBA turun. Pasang order kita buy on weakness. Tapi kalau doa kita kebablasan, jebol tadi stop loss, kita exit karena dia akan membentuk nilai nanti kita beli back lagi. Ya, atau Bapak saya nggak tega kalau buang semua takutnya naik, buang 50% dulu supaya nanti jaga ya. Jadi jaga atas, jaga bawah. Itu biasa Bapak Ibu di fase akumulasi. Kadang kan kita kena stop loss hunter baru dia terbang, cepat-cepat kita buy back. Kelihatannya, jadi beli di 280 atau 250 atau 300, jualnya 25% atau 30% atau 5%, di sini jual di setengah aja. Ya, jangan banyak-banyak, sisanya let profit run. Ya, jadi kalau saya sih nggak akan jual banyak karena secara teori MBMA ini belum terbentuk wake off besarnya tadi. Setelah IPO dia turun terus. Pas dia turun itulah kesempatan kita mencari zona demand untuk buy on weakness.
Di mana belinya? Ketika sudah terbentuk demand zone, ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan di MBMA untuk kalau kita doakan turun dulu, tapi jangan sampai bablas lower downtrend daily-nya. Mantap ya Bapak Ibu pilihannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pilih MBMA bukan karena nyangkut di harga 500-an. Kenapa? Di sini kan kedeteksi banyak yang nyangkut nih. Ini banyak yang nyangkut. Oke. Saya dulu beli tapi sudah kena exit di sini. Nah, jadi buyback lagi dalam posisinya sekarang sudah profit dan saya akan rencana masuk lagi. Mudah-mudahan turun. Sudah ya, itu kita lihat dengan gapnya ada nggak ya? Gap tidak ada kayaknya ya. Kita cek dengan wave aja langsung. Wave MBMA kita mau lihat apakah sudah terjadi perubahan wave. Changing wave. Changing wave kita lihatnya pakai ini. Oh, sudah ya. Lihat kita gunakan wave volume. Dia sebenarnya mengadopsi Elliott wave. Cuman bagi volume price analysis, bagi trader yang menggunakan volume price analysis, kalau nggak ada validasi volume, kayaknya kurang afdol. Nah, ini validasi volumenya sudah terjadi perubahan volume ya. Sudah terjadi perubahan wave ya. Di sini bottoming sudah bottoming artinya. Di sini terjadi bottomingnya. Oke, kemarin hari Jumat dia hajar kiri. Minus 2 miliar. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan turun ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow. PIF MBMA. PIF MBMA. Kita lihat foreign flow untuk ADMR. MBMA, Merdeka Baterai. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Merdeka Baterai Material. Bapak Ibu bisa lihat ya asingnya. Asingnya keluar sampai awal Desember ya atau akhir November, lalu sempat ada masuk sedikit sampai awal-awal Maret. Top dia seperti di situ, sahamnya turun, lalu sampai sekarang asingnya terlihat terdeteksi distribusi. Kemarin asingnya keluar 2,6 miliar dalam 5 hari ada minus 41 miliar net sell, dalam 20 hari minus 80 miliar net sell. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, kalau sampai 20 hari masih net sell berarti memang dia net sell. Maksud saya belum terdeteksi perlawanan dan dalam 60 hari net sell-nya tersisa minus 33 miliar dan sehari ada minus 50 miliar asingnya net sell. Jadi kalau kita lihat sejak pertengahan Maret bolehlah dikatakan asingnya keluar terus di saham MBMA walaupun kita tahu dia bottoming-nya. Nanti kita harus cek lagi nih dominan nggak asingnya. Cek ada DOM MBMA. Oh ya, asingnya tidak terlalu dominan Bapak Ibu, cuma 5,9%. Tadi dalam 20 hari dia cuma 8,1%. Artinya jangan dikhawatirkan. Kalau nggak salah MBMA ini masih ada hubungan-hubungan dengan ini ya, Pak Boy Thohir ya. Jadi koreksi kalau saya salah. Itu dia. Berikutnya kita cek dengan saham kedua pilihan Bapak Ibu yaitu ADMR. Kita cek dulu alert ADMR. ADMR ini alertnya tanggal 22 juga sama dengan MBMA ya Bapak Ibu. Sebelumnya dia bulan Maret tanggal 6. Jadi bulan Maret tanggal 22 tidak ada alert ADMR nih, lebih berarti boleh kita katakan fresh ini untuk saham ADMR ya. Kita cek dengan speedonya, speedo ADMR. Daily ADMR ini kalau kita lihat daily-nya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya, Speedo ADMR. Apakah juga demand-nya lebih besar? Oke. Untuk weekly, ADMR berada di zona netral. Artinya memang jaraknya tidak jauh dari daily-nya, mengekor di belakangnya, terseret. Kalau tadi kita lihat MBMA kan, tampaknya jauh ya, daily-nya grid, tapi weekly-nya masih fair. Terus cepat perjalanan daily-nya. Mungkin dia harus pullback dulu. Mengapa saya bilang kalau pullback turun dulu di MBMA, tidak perlu khawatir. Sementara di ADMR mungkin ceritanya tidak terlalu jauh, daily sama weekly-nya. Mereka jalan dengan bagus. Sekarang kita lihat dengan rotasi saham. Start ADMR, rotasi saham di daily ADMR ini bagaimana? Kita cek. Untuk daily, penutupan tanggal 25 kemarin, ADMR ini dia bergerak di zona grid ya, relatif terhadap komposit. Kemarin kompositnya menguat hari Jumat ya, jadi dia tetap ada penguatan. Kita lihat weekly-nya.
W star ADMR, weekly untuk star rotation ADMR. Ini weekly-nya mantap ini Bapak Ibu. Harusnya kita acuannya strukturnya adalah di weekly. Lalu entry-nya nanti di daily. Kenapa? Weekly rotasi sahamnya relatif terhadap komposit dia sudah berada di dalam segitiga ini. Ya, segitiga ini Bapak Ibu. Kenapa dia penting? Karena segitiga ini dia masih berada di zona panik. Lihat arahnya ke sana. Weekly nih, mainnya jauh nih Bapak Ibu. ADMR di sini kita sebut dengan habislah panik. Terbitlah hope. Dia masih panik Bapak Ibu, tapi mengarah ke hope. Kalau Bapak Ibu beli nanti ADMR, tunggu dia di zona grid itu sudah telat. Karena dia sedikit masuk fear-nya dia akan berbelok ke arah fear. Masuk supply-nya dia akan berbelok arah. Jadi untuk posisi beli terbaik adalah menurut saya sekarang. Acuannya weekly kita lihat entry di daily bisa layak atau enggak ya. Ini mungkin banyak juga yang mengintai ADMR hingga jadi pilihan terbanyak. Oke. Kita lihat dulu struktur besarnya VPA monthly ADMR. Saya ADMR ini belinya pas IPO di harga 100 ya. Apakah dia sudah terjadi struktur wake off? Ini agak susah juga nih kalau jawab ini. Karena kenaikan ini mungkin euforia IPO lalu dia turun, pullback dulu. Turun. Nah dia bottoming ya sekitar 700. Sekarang ini lihat ini kalau di monthly. Kalau kita mau lihat dia akan menjadi 10 bagger atau saham yang naik sangat tinggi. Kita cek dengan ini adalah selling climax. Jadi biasa kalau dalam monthly butuh 4 candle atau 5 candle. Ya terpenuhi. Baru dia akan naik. Disebut dengan auto rally, selling climax auto rally, dia tunggu retest dulu ya. Atau sebenarnya dia sudah terjadi di sini. Ini adalah fase akumulasinya, dia cucuk lagi semacam spring. Kadang-kadang kita nggak ngelihat ya. Ini lihat nih 1 2 3 4 5 ini disebut dengan selling climax auto resistance secondary test. Dia tes sekali lagi. Berarti kalau dia break 1600 maka ini akan menjadi the best time for buying time frame monthly. Itu sangat besar. Kita tidak bisa entry pakai chart monthly. Kita harus lihat di daily. Mungkin sekarang saatnya. Kita lihat dengan VPA weekly. VPA weekly ADMR. Bagaimana dengan weekly-nya? Price dan volume. Oke. Dia turun. Ini kalau lihat time frame kecilnya. Ini adalah selling climax auto resistance secondary test. Dia marking up. Ini adalah distribusi. Ada marking down. Jadi di antara struktur besar, kalau kita jeli melihat wake off ini, maka kita bisa optimalkan trading kita ya. Jadi kita, ada struktur juga. Nah sekarang kita kalau mau lihat di weekly, acuannya tadi kan saya sampaikan, entry-nya kita bisa manfaatkan acuannya di weekly. Nah, kita bacalah weekly-nya karena sudah valid juga. Sinyalnya adalah possible end of downtrend. Dia katakan startnya uptrend-nya akan segera dimulai. Ini adalah selling climax ya, Bapak Ibu. Ini auto reaction, ada secondary test. Sudah. Ini fase A-nya seharusnya sudah. Ya, selling climax ditandai dengan volume besar, ada tune-nya. Di sini ada namanya down trust bar. Kalau tadi Bapak Ibu cerita ada up trust bar, ini ada lawannya down trust bar. Dan yang terpenting di weekly-nya dia sudah terbentuk low pattern-nya, low. Ini adalah high-nya, ini high low. Nah, sekarang dia break mungkin higher high nanti di time daily. Ini sudah terbentuk pattern-nya. Oke. Jadi pattern di awal bottoming sudah ada. Memang volumenya tidak terlalu signifikan. Cuman Bapak Ibu kalau lihat lebih detail. Ini ada terjadi akumulasi ke atas. Oke ya. Volumenya tinggi. Cuman spreadnya yang di bawah rata-rata untuk weekly. Sekarang kita turun ke daily. VPA ADMR. Bagaimana struktur wake off-nya? Mantap ya. Mantap ini Bapak Ibu. Jadi harusnya sudah entry ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah redistribusi. Ini kalau kita tarik garis lurus, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell, lalu dia marking down. Ini adalah selling climax. Auto reaction secondary test. Ada gap, dia test. Ini adalah the best time for buying. The best time for buying. Ya, just dia break ya Bapak Ibu, the best time for buying. Lalu dia turun memberikan second chance to buy. Dia akan ngetes apa yang di break. Ya, jadi harusnya dia punya. Pak, saya belum sempat beli, jaga atasnya. Besok pasang order beli 1010 ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak jaga atas, tiba-tiba dia naik, kita cuma berharap dia turun. FOMO pula nanti. Ya, jadi kalau kita baru mau beli sih berdoanya dia turun dulu, turun sampai mana?
sampai 765 ya. Kalau untuk agresif stop loss di sini, konservatif stop loss di sini. Jadi kita mau naik atas dapat, mau turun ke bawah dapat. Kalau naik atas biasanya saya lotnya kecil, misalnya cuma 1 lot atau 10 lot. Kalau 10 lot di bawahnya 20 lot, di sini 30 lot, ini 40 lot. Kalau cuman dia tergantung kapital lah. Kalau ini 1 lot, ini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot gitu. Jadi kalau makin ke bawah, lot size-nya makin besar. Tergantung kapital, kalau bisa beli 10 lot, kelipatannya 20 lot, kelipatannya 30 lot itu. Tapi wajib jaga atas, jaga bawah, dan wajib pasang stop loss. Target jual di mana? Kalau yang konser agresif ya pakai daily, pakai Bapak Ibu pakai VBP, ADMR. Ya nanti kalau tidak kelihatan Bapak Ibu bisa akses sendiri. Nah, kalau lihat di sini kalau kita tahu karena kita tahu sejak IPO dia sempat naik ke sana, target kita adalah kita cek paling tingginya mungkin paling tinggi kita pasang stop loss ini karena ini ada supply. Kita tarik di atas sekitar 1600-an. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dapat pullback ke bawah, dapat harga diskon, ini kan demand zone nih. Dia kalau turun ke bawah akan banyak yang pasang demand di sini, buy di sini. Kalau dia turun ke bawah, mudah-mudahan dia kuat untuk mantul karena ini kan Bapak Ibu kelihatan. Ini tidak mengada-ngada, ini adalah demand. Jadi kalau dia turun ke bawah, orang-orang akan pasang buy di sini. Ya mudah-mudahan kuat. Target jual kalau secara mau dia agresif Bapak Ibu, ini kan ada sell mother candle. Tarik garis, ini ada supply, kebetulan sama, ini supply zone. Jadi targetnya 1350 ini jual. Berapa? Mungkin 25%. Profit taking dulu 25%, siapa tahu dia pullback lagi ke bawah ya. Kita bisa buy on weakness lagi karena saham itu kalau udah kena supply dia akan turun dulu. Mengambil demand untuk naik. Begitu. Oke, jadi di sini bisa jual 25%, di sini jual 25%. Yang penting selama dia naik nanti stop loss-nya dinaikkan pelan-pelan, namanya trailing. Komplit ya Bapak Ibu, stop loss-nya kita tahu di mana, entry-nya bagaimana, profit taking gimana. Itu namanya trading plan. Kita akan bahas detail di nanti workshop trading as a business. Sekarang kita lihat wave-nya, wave ADMR. Kalau wave ADMR, apakah sudah bottoming Pak? Lihat wave-nya sudah berubah? Sudah. Taunya dari mana? Lihat wave volume-nya. Lihat ini kan masih besar lebih ini. Nah, di sini mulai terjadi perubahan nih. Ketika dia lebih tinggi, lalu divalidasi di sini. Oke, jadi kita boleh dikatakan sekarang wave dia sudah bottoming, udah changing wave, dia tinggal naik, dia tinggal pullback, naik lagi gitu. Low, high, high, low, higher, high. Kemarin hari Jumat, lagi-lagi ada raw mineral net sale ya. Apa kan? Hajar kiri. Net sale-nya kita cek dulu dengan PIV ADMR. Kita lihat foreign flow untuk ADMR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ADMR Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya sempat masuk besar di bulan September, lalu dia distribusi sedikit. Ada di Desember dia akumulasi sampai Februari, lalu sejak Februari sampai sekarang asingnya net sell terus. Jadi kalau kita lihat baik hari terakhir, 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari asingnya net sell terus ya. Maksudnya merah semua masih. Belum kelihatan terjadi pembalikan. Kalau pembalikan biasanya saya acuannya dalam 20 hari ini sudah balik menghijau. Belum ya Bapak Ibu, belum terlihat golden cross di sini. Kesimpulannya adalah asing distribusi di saham Adaro Mineral. Oke, saya rasa cukup untuk Adaro Mineral. Kita lanjut dengan saham PANI ya. Pantai Indah Kapuk 2. Pantai Indah Kapuk 2 ini pernah waktu itu terjadi pullback ya. Pullback, jadi SCR Pback dia menyatakan, wah ini saatnya sudah bisa berbalik nih. Teman saya tidak masuk pula karena fokus ke Antam, fokus ke BBRI, jadi itulah. Jadi saya nggak singgung juga. Belum pernah juga saya cawe-cawe untuk ngotak-ngatik bandar yang nyetir Pantai Indah Kapuk. Kita mulai dengan alert PANI, ya pilihan Bapak Ibu yang ketiga adalah saham PANI. Kemarin ada yang bertanya, apakah mungkin PANI mencapai puncaknya? Ya mungkin nggak mungkin, kalau sampai puncak cuma satu tujuan kita, exit lah. Jangan dia ke puncak malah kita beli. Oke, PANI kalau kita lihat dia fresh ya, dia fresh. Apapun yang terjadi di PANI, dulu sering terjadi ledakan volume sebelum bulan Agustus ya, ciri-cirinya sebelum dia naik. Begitu. Waktu itu saya ingat tuh ada yang komentar bahwa makan tuh PANI gitu, diketawain, buktinya naik kan.
Jadi salah satu indikator menurut saya yang paling favorit adalah terjadinya ledakan volume pada saat dia tidak ada berita. Oke, sekarang kalau kita lihat tanggal 22 alertnya berarti dia fresh ini Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo Pani. Dia berada di zona grid, artinya untuk Pantai Indah Kapuk 2 demand-nya lebih besar dari supply di time frame daily. Kita lihat weekly-nya. Bagaimana time frame weekly? Oke ya, jadi lebih maksudnya logik Bapak Ibu, saat daily-nya sudah bergerak duluan, weekly-nya ketinggalan masih di zona netral. Artinya di weekly-nya supply dan demand-nya sama kuat, tapi di daily-nya demand-nya sudah duluan. Mudah-mudahan nanti menyusul minggu depan sudah ada penguatan di weekly hingga Pani bergerak menguat, weekly-nya juga pindah ke zona grid. Mudah-mudahan. Kita lihat rotasi saham Star Pani, bagaimana rotasi saham Pani relatif terhadap komposit untuk daily. Daily-nya kemarin menguat. Oke, Pani-nya ini luar biasa Bapak Ibu. Dia zona panik. Ketika mau masuk ke segitiga ini, ada yang nahan. Langsung dia resultantenya menguat. Nah, ini ada terjadi sesuatu yang sangat kuat sekali di daily hingga maksimum resultante. Power price dan momentumnya kuat. Dia tidak sempat masuk sehingga dia angkat langsung meroket ini. Ini namanya resultante maksimum Pani. Oke, untuk sektoralnya properti berada sedikit lagi masuk ke zona hope. Luar biasa Pani menguat untuk di daily-nya. Kita lihat weekly. W-Star Pani. Weekly-nya bagaimana? Inilah rotasi saham weekly untuk Pani, Bapak Ibu. Di daily-nya dia bergerak langsung grid, tapi di weekly-nya ketinggalan nih Bapak Ibu. Sedikit lagi masuk ke zona panic. Ini masih jauh perjalanan kalau di weekly. Mari kita lihat struktur besarnya. VPA monthly Pani. Ya, jadi memang white curve-nya sudah terbentuk berjalan ya Bapak Ibu. Mau tidak mau. Di sini ada fase akumulasinya, marking up. Terus ini mulai ada distribusi dalam 3 bulan. Dia marking down. Apakah Pani bisa naik? Ya, kalau probabilitas ada. Tapi kalau dia respect terhadap Wyckoff, dia akan mengejar, andaikan Wyckoff-nya selesai dan marking up-nya sedang berjalan, dia akan mengejar dimensionnya. Apakah di sini atau di bawah sini. Dimanakah itu? Kita pakai VBP monthly Pani. Oh, salah. VBP monthly Pani. Mandi ya, Bapak Ibu. Jauh di bawah ya. Jadi kalau dia memang main ke bottom-bottomnya dia akan sampai ke bawah sini. Tapi ini kan ada demand ya Bapak Ibu di sini dia. Mungkin sampai ke 5.000 dulu atau dia akan turun ke 2.000. Karena ini maksudnya dia turun sideways dulu, turun lagi, ceritanya nggak langsung turun begitulah. Oke. Sekarang apakah ada upset untuk ke atas? Kita lihat aja weekly-nya. VPA weekly Pani. Pak, saya nyangkut, apakah ada kemungkinan ke atas? Ya, kalau bisa jangan nyangkut. Oke, ya nanti kita lihat weekly-nya. Ini adalah reakumulasi, marking up, distribusi, marking down ya. Nah, ini dia kalau kita lihat high, low, low terhadap high, lower low, low terhadap high. Kalau dia turun, lower low, nunggunya di mana? Di sebelah sini. Ya, jadi sebenarnya ini kalau dia belum lebih tinggi dari high yang ini, maka masih valid nih. Bapak Ibu tinggal menunggu dia turun membentuk lower low lagi. Sorry to say ya, Bapak Ibu. Jadi ini namanya the best time for selling. Dia naik ke atas untuk second chance to sell. Boleh buat ya. Karena kelihatan. Nanti kita lihat di daily lah. VBP-nya gimana? VBP weekly Pani ini perlu lebih detail. Apakah sudah kelihatan supply zone-nya untuk targetnya? Ya ini ada. Dia tarik ke sana, mungkin sampai 5.000. Kalau dia turun ke bawah, maka siklusnya sempurna. Marking up, distribusi, marking down. Mungkin di sini akan ada akumulasi lagi untuk turun ke bawah, karena di bawahnya ini ada demand zone. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak beli di harga 18.000 ya. Ini
Kalau dia turun kembali ke harga 1000, bisa tinggal sempak ini Bapak Ibu. Oke, sekarang kita, kadang-kadang dia pullback untuk memberikan second chance to sell. Tapi kita aja yang terkadang tidak aware, malah tertutupi dengan FOMO kita atau frustasi karena udah nyangkut tinggi. Sekarang kita turun sajalah ke VPA PANI. PANI tambah C ya jadi panik nanti. Oke, kita lihat di sini mungkin struktur wake off-nya lebih jelas terlihatnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah fase marking up. Ini adalah stepping out atau kita bisa katakan adalah selling climax, auto resistance, secondary test. Dia tes ini mungkin menjadi uptrust. After distribution, lalu dia kalau ini ditarik, ini menjadi second chance, the best time for selling. Kita bicara konteks ya Bapak Ibu, jadi bukan menakut-nakuti. Ya, ini adalah waktu itu, ini adalah the best time for selling. Dia turun kan? Lalu secara textbook dia akan memberikan second chance to sell. Setelah memberikan second to sell, dia akan turun lagi. Nah, di sini ada stopping volume. Dia coba naik. Di sini akan banyak supply ya, karena buktinya dia ada sell under candle. Kalau dia tidak berhasil, dia akan ke bawah, nutup gap, dia akan lanjut ke bawah ya. Kalaupun dia naik ke tinggi, di sini ada sell under candle, ini penuh dengan supply. Nggak percaya? Saya juga belum lihat. Kita buktikan dulu. VBP PANI. Apakah di atas itu banyak orang nyangkut atau supply? Iya. Di manakah itu? Ini ada sell under candle, isinya adalah supply. Di sini adalah supply. Ini mau dites ke atas tidak sampai. Berarti belum tes. Kalaupun saat ini naik ke 15.000 sampai 16.000, maka banyak yang nyangkut. Ya. Tinggal ditanya apakah banyak yang beli di 16.000, 15.000, apakah mereka nyangkut? Ya, faktanya begitu. Ini sekarang dia supply and demand, mungkin untuk fast trade Bapak Ibu ya, kalau bisa exit kita exit. Nanti kalau ini karena ini ada gap, dia bisa tutup gap dulu untuk naik, nanti exitnya di sini kalau dia naik ya. Tapi kalau dia ternyata ini adalah pullback untuk dia lanjut turun, ya ke bawah lah mengikuti siklus wake off-nya tadi, temper yang besar. Kita lihat dengan wave PANI. Bagaimana dengan wave-nya? PANI wave-nya, oh ya, dia ada changing wave Bapak Ibu, naik ke atas. Jadi kalau ada kesempatan naik, kalau Bapak Ibu berharap apakah PANI ini bisa sampai di atas 20.000, mungkin harus eling atau apalah nama bahasanya. Kalau lihat di atas ini ada struktur wake off-nya sudah komplit. Ini ada kesempatan second chance to sell, bahkan diberikan kesempatan ketiga untuk exit. Kenapa nggak digunakan exit ya Bapak Ibu? Kalau yang sudah beli di bawah ini main aman aja lah, profit taking, yang penting profit. Itu sajalah. Masih banyak saham-saham lain yang bottoming ya. Oke, itu view saya untuk PANI karena strukturnya mengatakan seperti itu. Saya nggak ngomong gampang karena saya nggak punya, jadi bicara apa adanya. Kita lanjut dengan foreign flow dengan perintah PIF PANI. Berikut ini chart foreign flow untuk PANI. Bapak Ibu bisa lihat asingnya memang secara umum dia distribusi. Walaupun Pak ini 20 hari masih net sell. Ya, tapi belakangannya net buy. Yang paling kita mau jadi acuan itu biasanya 1 hari dan net buy, 5 hari net buy, 20 hari net buy. Itu konsisten ya. Walaupun 60 harinya belum net buy nggak apa-apa karena dia menyusul. Kita lihat 2 hari yang lalu asingnya juga net sell cukup signifikan. Sempat ada memang pullback, maka kita tahu 20 hari net buy, tapi kan kita tunggulah Bapak Ibu. Karena 5 hari terakhir, dia ternyata kumulatifnya net sell. Bottomingnya di pertengahan Maret sih. Tapi saya nggak berani lah kalau asumsikan menyangkan Bapak Ibu beli ya. Oke, itu untuk PANI. Kita lanjut dengan Antam. Kita cek alert Antam. Antam ini saya sendiri sudah ambil profit taking 25%. Masih ada 75% dan Antam adalah salah satu saham yang portofolionya besar alokasinya besar di portofolio saya.
karena belinya sudah lama juga, Antam ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya The Best Time for Buying. Itu ada the best time-nya. Saya sudah beli waktu di the best price-nya. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu Antam ya. Jadi Antamnya untuk the best time for buying-nya sudah saya buat tutorialnya di 16 Agustus. Itu the best time for buying. Tapi saya karena memakai struktur Wyckoff-nya sudah paham fase A-nya, saya ikut beli di fase B. Oke, ya ini kalau nggak salah di bulan Juni atau apalah sebelum Agustus. Jadi bayangkan, saya sudah akumulasi sejak Antam ini sebelum the best time for buying. Bapak Ibu bisa tonton ya, kalau ada tutorial trading plan ini. Antamnya saya di bulan Agustus tanggal 16 waktu itu bikin tutorial trading plan-nya, tapi belinya kalau nggak salah bulan Juni, 2 bulan sebelumnya saya sudah akumulasi atau 1 bulan sebelumnya. Artinya harganya bottoming saya di Antam ya. Dan mainnya di weekly. Jadi sampai sekarang itu profitnya besar, saya amankan dulu profit taking. Lagi euforia harga emasnya, maka saya terus malah beli. Malah jual. Ya, tapi nggak semua, karena target saya ada di atas, nanti saya cerita. Oke ya, Antam kalau lihat alertnya, bulan April alertnya banyak. Berturut, tanggal 21 dia alertnya hari Senin itu, kita cek dengan Speedo Antam. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk daily, kita lihat weekly-nya. Speedo Antam, kita lihat weekly-nya. Di weekly Antamnya sudah ekstrim. Kemarin daily-nya ekstrim, jadi profit taking itulah yang menyebabkan saya, oke, amankan dulu profit taking-nya. Sekarang weekly-nya juga ekstrim. Artinya, kalau dia naik lebih tinggi, saatnya profit taking. Nanti kita buyback lagi ya. Nah, nanti kita lihat. Saya sudah amankan profit dulu, stop loss-nya sudah saya naikkan. Kita lihat dengan Star Antam untuk daily. Untuk daily, kalau kita lihat Antam ini relatif terhadap komposit, dia sudah naik ke zona grid. Sektornya juga menguat ya. Ya, tetap menguat lah ini. Ya, di daily-nya kita lihat weekly-nya. Star Antam. Kita lihat weekly-nya juga dia menguat di zona grid. Oke, dia tetap menguat. Nanti kita lihat kenapa jual, apakah ada supply di atasnya, itu untuk amankan profit dulu. Profit taking is not a crime prinsipnya. Apalagi saya punyanya terlalu besar bobotnya ya. Jadi profit sudah besar, bobot terlalu besar, ya saatnya amankan profitnya lah. Nanti kita putar di saham yang lain. Jadi Bapak Ibu, nanti di kelas trading as basis kita akan belajar membuat seperti di Antam. Tonton aja lah Antam itu kalau belum dapat rezeki untuk ikut workshop. Oke, Western-nya kita lihat struktur besar, VPA monthly Antam. Jadi saya dulu sudah beli Antam ini pas pandemic karena mendapatkan informasi. Waktu itu mereka mengadakan Indonesian Battery Company, lalu saya jual dari puncak, pullback-nya saya beli lagi. Tahun 2024. Oke. Jadi inilah struktur besarnya Antam Bapak Ibu. Kalau lihat dulu Antam nggak kemana-mana. Jadi pandemik dia turun, di sekitar di sini nih harga di bawah 1000 saya sempat beli. Karena ada informasi. Kebetulan adalah bukan orang dalam, tapi saya dapat informasi, diberitahu bahwa teman kantor yang kerja di kantor, dia bilang mau bikin IBC, Indonesian Battery Company, habis itu dia melesat tinggi, saya jualnya sekitar di 2000-an, nah turun lagi sekarang di sini jual. Sekarang dia monthly-nya sudah break 118.000, ini nanti kita lihat dia dekat-dekat supply zone ini ya. Oke, kita turun ke weekly, VBP weekly Antam. Mudah-mudahan kelihatan nih supply. Oh ya. Ini target jual saya ya. Jadi target jual, kenapa kemarin sudah cicil jual? Karena sepanjang inilah supply-nya. Target jual di trading plan saya di sini jual rencana ada 250, tapi saya mulai cicil jual nih. Begitu kena di sini nih udah mulai jual nih ya. Nah, terus sekarang supply-nya masuk sedikit karena intinya di sini adalah supply. Nanti di sini mungkin saya akan sisa 50% ya. Jadi sini sudah keluar cicil-cicil 25% sampai totalnya nanti 50% di sini. Sisanya let profit run sampai atas. Oke. Kenapa dia tetap naik? Sentimennya adalah harga emas, tetapi kalau dari hukum Wyckoff, karena demand-nya lebih besar pada supply. Siapa yang memasukkan demand? Asing. Oke, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat VPA Antam. Kita lihat volume price untuk Antam daily.
Ya, jadi mulai ada rejection ya. Dia gapnya sudah tutup ini, jadi biarlah dia naik ke tinggi lagi, saya akan jual lebih tinggi lagi ya di atas. Nanti kalau dia turun buyback lagi di mana? Sekitar 1800 sampai 1700. Ini adalah mainan di weekly-nya. Tadi weekly-nya ada nggak? Weekly-nya nggak ada. Oh, belum. Ini weekly dulu. VPA weekly Antam. Karena dia mainnya di weekly, maka kalau dia balik ke berapa nih? 1700. Nah, di sini adalah zona dia turun dulu, maka saya akan buyback lagi di sini untuk naik. Oke. Jadi targetnya untuk selling di weekly itu ini. Ya, di sini saya target jual 50% lah. Oke. Mantap kan Bapak Ibu kalau bisa wyckoff off-nya. Ini akumulasi, ini marking down, ini akumulasi, ini marking up, dia pullback untuk naik lagi mudah-mudahan. Kita lihat daily VPA Antam. Dia ada gap nggak? Nggak ada gap ya, gapnya sudah ditutup. Ya, lihat pola perubahan volumenya. Jadi ini adalah marking up. Kalau marking up jangan beli Bapak Ibu. Ya, jangan beli. Justru kalau dia marking up gini, biasanya orang-orang yang FOMO. Karena saya mulai jualan kemarin, ya, di daily-nya juga ada sinyal pseudo uptrust, sign of weakness. Ini udah ada sign of weakness. Jadi dia adalah selling buying climax, auto reaction, secondary test. Sekarang dia tes. Ya, dia tes penentuannya apakah dia berhasil close di 2210. Nah, ini saya jualan nih Bapak Ibu. Siapa tahu dia cucuk atas, baru dia turun. Karena sinyalnya kan pseudo uptrust. Pseudo uptrust itu semacam uptrust, tapi dia volumenya kecil. Nah, less than average. Jadi masih bisa naik. Ya, belajarnya nanti di level advance Bapak Ibu untuk pseudo uptrust atau Bapak Ibu ketik aja tutorial. Di sini ada volume price analysis. Ya, di sini adalah sign of weakness. Nah, di sini ada pseudo uptrust. Oke, kita lihat dengan VBP Antam untuk daily. Dan 56. Maaf ya kalau lebih dari 1 jam. Ya, ini ada supply di atas. Kalau turun ke bawah di mana? Kalau Bapak Ibu mau mulai cicil nahan, kalau ketinggalan tunggunya di sini nih. 1500 atau 1800 lah. Tapi saya akan nunggu di sini nih, ya. Atau sebenarnya mulai dari ini. 1700 posisi buy ya. Sebenarnya kalau tinggi ini juga nggak apa-apa. 1750 sampai 700 ini beli 1 lot 2 lot ya sampai bawah. Karena dia biasanya akan turun lagi mencari demand zone. Kita lihat wave-nya, wave Antam. Apakah dia perubahan wave? Belum ya, Bapak Ibu, masih ke atas ya. Belum saya perubahan wave. Berikutnya kita cek yang cukup penting, foreign flow Antam. Kenapa? Karena didorong oleh asing ini. Lihat. Hukumnya adalah demand lebih besar daripada supply. Kita lihat. Besar sekali. Asingnya borong sampai melesat ke atas. Dan dalam sehari dia 1,6 triliun, dalam 5 hari aja sudah 700 triliun. Nah, ini acuan kita 20 hari. Dia 1,2 triliun. Jadi yang penting ini meningkat ya, yang penting meningkat. Berarti dia uptrend ya asingnya. Ya, lihat profit run. Kalau asingnya terus jualan, kalau ada rejection kita mulai sell on strength. Begitu ya Bapak Ibu di Antam. Sekarang kita lanjut saham terakhir NCKL Bapak Ibu. Kita cek dengan speed alert dulu. Alert NCKL bagaimana alertnya? Alertnya tanggal 22 mungkin dia fresh juga. Tapi kita tahu ini sebenarnya belinya bulan lalu. Waktu alertnya ini berturut-turut di bulan Maret nih harusnya ya. Masuknya harusnya di situ. Kita cek dengan speedo NCKL. Bagaimana speedometernya. Di daily dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek di weekly. Speedo NCKL. Weekly. Oh belum. Speedo NCKL. Itu masih daily. Ya, weekly dia berada di zona netral. Artinya di weekly-nya demand-nya lebih sama kuat dengan supply. Berarti daily-nya bergerak duluan, demand-nya baru masuk nih, baru bergerak nih berarti. Di daily ya, weekly-nya netral. Mungkin dulu bergerak dari ekstrim nih. Kita cek dengan VPA monthly Star dulu. Star NCKL, bagaimana rotasi sahamnya untuk NCKL. Di daily-nya dia bergerak menguat, bergerak di zona grid. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya.
W star, NCKL. Oh, weekly-nya keren banget ya, tapi dia sudah bergerak di zona hope. Jadi harusnya belinya kapan? Sebulan lalu ya, 4 minggu atau 5 atau 6 minggu yang lalu dia berada di sini, weekly-nya disebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah bergerak tapi masih dalam segitiga nih, masih aman nih Bapak Ibu, mudah-mudahan bottoming. Ya, aman itu artinya risk-nya dekat, tapi ini kan weekly. Kita lihat struktur besarnya monthly NCKL, apa benar bahwa dia belum terjadi wake off? Ya, ini dia. Sejak IPO dia turun. Secara teori ya, Bapak Ibu, secara teori. Tapi maksud saya teorinya teruji di mana-mana. Tapi apakah bisa diterapkan NCKL itu kan bercara berbeda. Secara teori biasanya kalau bandarnya respect, maka dia akan ada struktur wake off-nya. Dan kita lihat ini dia masih 1, 2, 3. Ini kita kenal dengan selling climax. Mandi ya, dia butuh auto rally, dia butuh tes dulu. Auto rally kan kanan hijau. Tes dulu. Dia akan tes cucuk bawah, lalu dia masuk lagi. Nah, masih tanggal 25 ya, masih bisa naik lagi ya. Oke, itu di weekly-nya. Apakah ini bottoming? Tadi kita lihat di rotasi sahamnya bottoming. Kita cek dengan VPA weekly NCKL. Kita lihat di weekly-nya. Kan? Ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu ya. Ini adalah selling climax, ciri-cirinya. Auto reaction, secondary test. Dia tes, ada stopping volume. Sekarang dia naik. Hanya saja yang kurang adalah volumenya meningkat signifikan. Tapi mungkin di daily-nya akan terlihat perbedaannya. Karena ini ada yang di sini nih, seolah-olah dia kecil. Ini sudah akumulasi, dia break, mungkin di daily-nya akan bagus. Ya, mudah-mudahan. Yang pasti kita ngelihat stop loss-nya ada 530 kurang 2 tick, berarti di 510 atau di 500 ya. Atau di bawah 500 kita exit lah. Kita cek dengan VPA NCKL. Nah, ini dia mudah-mudahan kebaca. Kalau lihat ini seperti apa ya tadi ya? MBMA tadi selling climax mungkin di sini. Dia tes lagi, dia tes. Nah, kalau dia break 730 maka dia menjadi the best time for buying. Fasenya marking down, akumulasi. Biasa akumulasi memang begini bentuknya, ada stop loss antar, ada begini-begini lah. Jadi yang kena stop loss dia keluar baru dia malah terbang. Nah, itu biasa itu. Tapi yang penting kita lihat strukturnya. Ini mungkin adalah fase A, ini adalah fase B di sini volumenya. Ini adalah fase C, dia tes, baru di sini mungkin the best time for buying, second chance to buy, naik ke atas. Jadi kalau dia break 730 jangan sampai ketinggalan ini. Kalau dia turun ke bawah, Bapak Ibu cicil satu lot gitulah ke bawah. Ini punya barang, belinya di the best time for buying. Mudah-mudahan dia di atas 730 ini adalah the best time for buying. Kita lihat dengan wave NCKL. Bagaimana dengan waste volume? Dia sudah bottoming Bapak Ibu. Lihat ini sudah terjadi perubahan ya. Ini masih downtrend. Ini terjadi akumulasi atau sideways. Ini sudah mulai berubah. Berubah dia volumenya. Artinya changing wave ya. Kita cek dengan foreign flow. PIF NCKL. Berikut adalah chart foreign flow untuk NCKL atau Tribegah Bangun Persada Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari kemarin penutupannya asingnya net buy memang 1 miliar net buy asing, tapi dalam 5 hari sampai 20 hari menjadi acuan kita di 20 hari dia masih net sell 23 miliar, masih besar. Kita tunggu 5 harinya net buy, baru 20 hari net buy cukup besar. Nah, itulah baru kita bisa katakan bottoming. Sementara di 60 hari dan 100 hari juga kan masih net sell tapi lebih kecil dari 20 hari. Berarti asingnya masuk agresif jualan di dalam 20 hari terakhir. Lihat ini ya, dead cross di sini dia langsung jualan. Kita tunggulah golden cross. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Jadi ini saja untuk weekly stock analysis. Kita sudah bahas semua. Oh ya, lupa pula. Terakhir kita akan adu dia dengan PVM. Mulai dari MBMA, lalu ADMR, baru PANI, baru Antam, dan terakhir adalah NCKL. Bagaimana mereka volatilitasnya data 2 bulan? Ini lupa pula. Nggak apa-apa ya, telat lebih 1 jam. Dan kita lihat PANI paling volatilitas paling tinggi, kedua MBMA, jadi Antam juga tinggi, returnnya sudah tinggi ya. Jadi kalau kita menunggu bottoming, mungkin NCKL, MBMA, ya, ADMR juga. Jadi
Kalau yang sudah naik tinggi, Antam sama Pani. Ini mudah-mudahan bottoming mereka ini ya. Korelasinya. Ini penting juga korelasi. Bagaimana? PCM. Bagaimana korelasi mereka? Untuk data 12 bulan. Nah, di sini kita tahu ada raw mineral, Pani, dan Antam korelasinya rendah, tapi tinggi dengan NCKL dan MBMA. Antam dengan Pani dan NCKL ya so-so lah, ambil tengah-tengah nih kalau mau punya pegang Antam, yang lainnya jangan banyak-banyak. Pani dengan yang manapun rendah ya Bapak Ibu. Oke, itu dia untuk weekly stock analysis kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Jangan lupa sekali lagi subscribe video ini, mohon di-share supaya yang lain juga mendapatkan opini, second opinion. Semoga bermanfaat. Kalau ada informasi, Pak, saya ingin belajar volume price analysis. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin dulu trading as business, lalu belajarlah Wyckoff dan volume price analysis. Baik, itu saja. Sampai bertemu di weekly stock analysis berikutnya atau analisa saham lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.